Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'du. Saudara-saudaraku jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, dan tanpa terasa tentunya kita sudah masuki bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini tentunya banyak peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah di mana peristiwa kelahiran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari ini saya ingin menceritakan perihal tentang kisah di mana ketika Rasulullah hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah sebelum wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah jatuh sakit agak lama sehingga keadaan beliau pada saat itu lemah sekali. Pada suatu hari Rasulullah SAW meminta Bilal untuk memanggil semua sahabat untuk datang ke masjid. Semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama pun masjid itu menjadi ramai. Semuanya merasa rindu. Setelah agak lama mereka tidak mendapatkan tausiah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajah terlihat pucat, menahan sakit yang tengah diderita. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepada kalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Allah yang layak disembah?" Kemudian sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh Rasulullah. Akhirnya sampailah pada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam dan dalam hati masing-masing berkata, Mana mungkin ada Rasulullah SAW berhutang dengan kita? Seharusnya kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Uqaisyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini denganmu. Ini dianggap hutang, maka aku minta engkau untuk menyelesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Uqaisyah." Maka Uqaisyah pun mulai bercerita.
Aku masih ingat ya Rasulullah, ketika dulu engkau menunggang kuda, selalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dada. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah. Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Uqaisyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal sama. Dengan suara yang agak tinggi, Uqaisyah berkata, kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah. Uqaisyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak, marah kepada Uqaisyah. Sungguh engkau tidak berperasaan, Uqaisyah. Bukankah baginda sedang sakit? Uqaisyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah. Nah, Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Uqaisyah untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangis Fatimah seraya berkata, kenapa Uqaisyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku, anak. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Kemudian Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Uqaisyah. Setelah mengambil cambuk, Uqaisyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Uqaisyah sambil berkata, Uqaisyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabat yang dikala suka dan duka aku senantiasa menemani. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah SAW bersabda, duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Uqaisyah. Uqaisyah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Uqaisyah sambil berkata, Uqaisyah, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu, tapi sekarang tidak boleh ada seorang pun yang menyakiti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayat. Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Muhammad, ini urusan antara aku dengan Uqaisyah. Uqaisyah menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghalangi Uqaisyah sambil berkata, Uqaisyah, pukullah aku saja. Pada tubuhku ini, wahai Uqaisyah, darah sama yang mengalir dengan darah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Uqaisyah. Uqaisyah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Uqaisyah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dengan memukul kami sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai cucu-cucuku kesayangan, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman.
Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukaisyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau, pukul saja. Maka turunlah ke bawah sini, agar aku mudah untuk memukul. Rasulullah SAW memang manusia tetap kekasih Allah, sehingga apapun permintaan yang diminta oleh Ukaisyah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Lalu waktu engkau memukul aku, wahai Rasulullah, aku tidak memakai baju. Para sahabat sangat geram dengan perkataan Ukaisyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihat tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah SAW, bertanda Rasulullah sedang menahan. Kemudian beliau Rasulullah berkata, wahai Ukaisyah, segeralah dan jangan kamu berlebihan. Ya Allah SWT akan membuka kepadamu. Ukaisyah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadi. Aisyah berkata, ya Rasulullah, ampun, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakitimu ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah ketika itu juga memeluk Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, inilah sahabat yang nantinya akan menemani aku di akhirat, dan dia dekat bersamaku. Maka saudara-saudara, sebab cinta kita kepada wanita Rasulullah SAW, kita umat yang dicintai. Ketika beliau wafat pun yang teringat adalah kita umat. Lalu sampai sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mencintai Rasulullah? Apakah kita sudah mengikuti ajaran Rasulullah SAW? Sementara perjuangan beliau menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang karim. Bagaimana beliau begitu santun terhadap sahabat-sahabatnya, begitu menyayangi sahabat-sahabat. Maka dari itu, saudara-saudara, dengan peringatan Maulid ini, marilah sama-sama kita besarkan dan saling kita bersalawat. Apa yang ditinggalkan Rasulullah, marilah senantiasa kita ikuti, yaitu senantiasa mematuhi dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mari sama-sama kita pelajari dan kita berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sampai akhir hayat kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.